Amin ya rabbal alamin, amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib du'a isailin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mengangkat tangan, mengusap wajah, hadisnya ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis mengangkat tangan, mengusap wajah ini sebetulnya hadisnya dhaif, hadis lemah. Tapi karena jalur periwayatannya banyak, irtaqat darajatuhu ila hadisil hasan, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Hadis level pertama sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Maka hadis hasan tak ada ikhtilaf. Andai hadis mengusap wajah itu dhaif, tetap boleh diamalkan. Karena kata Imam Nawawi, ijtama'al ulama ala ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat 5. Pertama, tidak pada menetapkan hukum halal haram. 2, tidak menetapkan akidah. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail amal, motivasi beramal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak salah. Bersalaman. Apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Mamin muslimaini, 2 orang muslim berjumpa, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma diampunkan dosa-dosanya, malam yatafarraqa sebelum mereka berpisah. Selama dia berjabat tangan ngobrol maka berguguran dosa-dosanya. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia belum berjabat tangan, masuk ke masjid tak sempat jabat tangan, habis sholat baru jabat tangan, maka hukum berjabat tangan itu sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat, habis berdoa dia salaman lagi, maka hukum bermusafahah, berjabat tangan itu mubah. Saya ulang sekali lagi, kalau sebelum sholat dia salaman dulu, habis sholat salaman lagi, mubah. Kalau sebelum sholat dia tidak ada salaman, habis sholat baru salaman, sunnah. Kata Imam An-Nawawi, ahli hadis, ahli fiqih, yang kita baca setiap subuh Rabu, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, meninggal tahun 676 Hijrah. Ketika berjumpa selesai, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu. Disambut dengan taqabbal ya karim, terimalah doa amal kami ya Allah. Atau ketika bersalaman itu dia berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka hukum berselawat itu sunnah, mubah. Mana dalilnya? Majlis 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang majlis, kalau tidak ada disebut selawat di majlis itu, maka majelisnya menjadi antanajifah, majelis bangkai, berbusuk, bau, berulat, benanah. Maka dia tak mau majelisnya itu menjadi majelis bangkai, dia pun berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk dalam dalil yang umum, innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah penjelasan tentang zikir-zikir, bacaan-bacaan, dalil-dalil, ikhtilafnya, permasalahannya setelah sholat. Saya kembalikan ke moderator kita, Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seperti kita dapat pencerahan yang baru ya. Jadi rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, banyak sekali yang kita dapat. Kita tahu bahwa dalam sholat itu kental sekali dengan namanya perbedaan pendapat. Jadi setelah dari kita menyimak dari tuan guru tradisional, jadi paham, kita nggak boleh saling menyalahkan. Antara mungkin yang ada yang zikirnya jahar atau zikirnya sir, semuanya ada dalil. Baik yang
yang istighfarnya dengan astagfirullah saja, atau yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, itu semuanya ada dalilnya. Jadi insya Allah melalui Zoom pada malam hari ini kita bisa belajar bahwa kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, sesi berikutnya kami mengajak ke rekan-rekan semuanya untuk kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan sampaikan melalui chat di Zoom atau di YouTube ya. Silakan sampaikan pertanyaannya di situ. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang populer. Saya coba data beberapa, ini kami beberapa dapatkan dari survei ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu terkait fikih sholat berjamaah, Ustadz. Ketika sholat, kemudian kita kan kadang imam ada perintah untuk sawu sufufakum, untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itu apa hukumnya, Ustadz? Hukumnya seperti apa bagi yang mereka yang melalaikan? Sawu sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurusnya saf itu min bagian tamam kesempurnaan sholat. Jadi orang yang tidak meluruskan shaf, maka sholatnya tidak sempurna. Kita kalau mau buat rumah yang sempurna, beli kendaraan sempurna, makanan sempurna. Kenapa giliran sholat kita nggak penting? Padahal kita mau menghadap Allah membawa sholat, maka sholatnya pun mesti yang sempurna. Maka imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum dia menghadap ke jamaah. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram kalau shaf pertama ini belum penuh. Dinding kanan, dinding kiri penuhkan. Ada orang di belakang, nah maju ke depan, penuhkan dulu. Shaf yang kedua diawali dari belakang imam. Tegak satu orang, teruskan ke kanan, teruskan ke kiri. Nah, beginilah seterusnya belakang, terus shaf kedua, baru shaf ketiga. Tak boleh bolong-bolong, karena ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menghadap komandan, menghadap bupati, presiden, gubernur, menteri, begitu siapnya para tentara dan polisi? Kenapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi menyuruh. Ini bukan perintah atasan, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saddul khalal, tutup celah. Saddul furaj, tutup lubang celah. Maka kita disuruh, filosofinya tidak boleh ada celah kosong masuk setan. Semua segmen mesti kita isi, kalau tidak nanti diisi oleh setan. Idza ikhtalafat qulubukum. Kalau shaf kamu bengkok, maka hati kamu jadi bengkok. Jadi kaitan lurus shaf juga kaitannya ke hati kita, kebersamaan kita semuanya. Lalu kemudian wakana ahaduna yulziqu. Kata sahabat Nabi bercerita, wakana ahaduna yulziqu. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, qadamahu, menempelkan kakinya. Nabi tak ada menyuruh tempel, tak ada. Ini sahabat yang melakukan. Wakana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang menempelkan kakinya ke kita, berarti dia bersemangat ingin rapat. Kalau kita tidak merasa terganggu, tak merasa nyaman, merasa tidak ada apa-apa, tidak terlalu sensitif, kita diam saja. Tapi kalau kita orangnya sensitif, geli, geser sedikit, maka kawan tadi pun juga mesti paham. Kalau mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, ada kainnya, sehingga tak terasa. Tapi kalau kaki dengan kaki, karena kita tak pakai kaos kaki, tidak semua orang tahan, ada yang tak tahan. Jadi kita saling paham-paham sajalah. Kalau dia kita rapat pepet sekali dia geser, jangan kita geser-geser lagi, berkelahi kita gara-gara itu. Nah ini perkara-perkara sunnah. Tapi kalau tidak saling memahami, gurunya tak sama, bisa menjadi konflik, berkelahi. Padahal orang baru aja tobat, hatinya baru aja lembut, baru mau ke masjid, udah kelahi, udah dituduh perusak shaf dan lain sebagainya.